Hai, kamu mungkin udah tahu istilah healing yang lagi ramai di generasi sekarang, khususnya di generasi Gen Z dan milenial. Sampai-sampai nih, generasi yang lebih tua mungkin suka nyeletuk dikit-dikit healing, atau mungkin piknik mulu ya. Nah, sebenarnya healing itu maknanya apa sih? Apakah jalan-jalan, atau traveling ya, atau mungkin staycation, atau barangkali kita melakukan kegiatan yang senang-senang setelah kita mengalami kepenatan atau stres karena keseharian. Generasi muda sekarang mungkin suka menggunakan kata healing untuk menyatakan suatu kegiatan yang menyenangkan. Misalnya untuk merilekskan pikiran, menyegarkan pikiran, atau sekedar memperbaiki mood setelah misalnya kita ngalami kepenatan atau stres karena kegiatan yang membuat kita misalnya tertekan atau jenuh. Tapi tunggu dulu deh. Menurut pakar, sebenarnya ternyata makna healing itu nggak sesimpel itu. Lalu seperti apa ya menurut pakar? Kalau kita kutip dari jurnalnya Thomas R. Ignau, disebutkan kalau healing itu sebuah proses pemulihan diri setelah mengalami peristiwa menyedihkan atau penderitaan. Misalnya pengalaman-pengalaman traumatis. Pada prosesnya, kita perlu menghadapi rasa sakit itu sendiri, hingga akhirnya menerima kondisi tersebut dan nantinya akan diarahkan menjadi lebih damai dan positif. Dan itu prosesnya nggak singkat loh. Biasanya melalui pendampingan seorang ahli, semisal terapis, psikolog, atau psikiater. Sementara, istilah healing yang digunakan sebagai bahasa gaul zaman sekarang, misalnya jalan-jalan, atau kegiatan menyenangkan lainnya setelah kita melewati kepenatan atau stres sehari-hari. Itu sejak lama dikenal dengan istilah refreshing. Sebab refreshing ini dilakukan dalam waktu singkat loh. Sementara healing butuh proses yang lebih lama. Dan luka batin yang disembuhkan pun juga merupakan luka yang jauh lebih dalam. Misalnya pengalaman-pengalaman traumatis. Barangkali nih, mungkin saking generasi sekarang itu begitu melek tentang isu-isu kesehatan mental, sehingga kadang-kadang menggunakan istilah-istilah psikologis ini yang sering dipakai sehari-hari. Tapi kadang-kadang penggunaannya bisa jadi kurang tepat. Tapi kita nggak tahu nih, apakah pergeseran makna tentang healing dan refreshing ini akan terjadi hingga generasi ke depan. Sehingga maknanya lambat laun akan berubah dan terbiasa menggunakan kata healing tadi. Nah, ngomongin healing tadi, yang sering dipakai oleh generasi muda sekarang, saat misalnya mereka mengalami burnout atau stres karena kegiatan sehari-hari, jadi mulai muncul satu pertanyaan nih. Apa iya ya, generasi muda sekarang, semisal Gen Z, itu bisa dikatakan lebih rapuh dan lebih rentan stres? Nah, kalau menurutmu gimana nih? Kita juga ingin tahu nih, pendapat kamu tentang hal tersebut. Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like and share video ini ke orang-orang sekitar kalian.